Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi di dalam persekutuan tengah pekan hari ini. Kita bersyukur atas kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa kita rasakan hari demi hari. Termasuk saat ini ketika kita boleh untuk berkumpul bersama secara virtual untuk mendengarkan persekutuan tengah pekan pada hari ini. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang boleh kami rasakan hari demi hari, yang boleh kami terima baik itu berkat secara jasmani maupun rohani. Dan saat ini Tuhan, kami akan memulai persekutuan tengah pekan pada hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan kiranya melalui firman-Mu nanti yang akan disampaikan dapat menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita sebelum bersama-sama membaca dan juga merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, yang kami kenal dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk begitu banyak kebaikan yang telah kami terima dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu rindu untuk bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk hadir di dalam hati kami, supaya firman yang akan kami dengar juga kami renungkan bersama dapat menjadi dasar dalam kami menjalani hari-hari kami sebagai anak-anak-Mu yang setia. Dan kini Tuhan, kami telah siap untuk mendengar juga merenungkan sabda firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, dan bersabdalah karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan firman Tuhan pada hari ini telah saya persiapkan dan diambil di dalam Kolose pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Kolose 3 ayat 9 sampai ke-10 yang demikian sabda firman Tuhan. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang dengan rendah hati
mau membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, apa yang seringkali Anda lakukan ketika memiliki waktu senggang di rumah? Biasanya kalau saya, ketika saya memiliki waktu senggang di rumah, saya itu suka iseng lihat YouTube, lihat resep-resep makanan apa yang bisa saya lakukan di rumah. Masakan-masakan simple saja yang mungkin bisa menggugah selera ataupun camilan-camilan sederhana. Itu yang biasanya saya lakukan. Nah, setelah saya melihat YouTube, maka saya akan melakukan percobaan terhadap resep yang sudah saya lihat itu tadi. Ya, memang kadang berhasil Bapak Ibu apa yang saya buat. Tetapi kadang ada masakan yang juga tidak berhasil. Keberhasilan makanan yang saya buat itu tergantung dari resep yang saya ikuti. Ketika saya membuat roti, ketika saya mengikuti panduan yang ada di YouTube itu sesuai dengan apa yang diperlihatkan di dalam video itu, maka roti yang akan saya buat itu berhasil. Nah, ini sudah terbukti. Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat mencoba membuat brownies dengan takaran yang sama persis dengan apa yang saya lihat. Dan ternyata memang hasilnya cukup enak, berhasil lah begitu. Nah, tetapi pernah Bapak Ibu, saya membuat kue bolu kukus yang mekar itu. Saya iseng, ada beberapa yang saya modifikasi, saya memiksernya terlalu lama adonan itu. Sehingga apa yang terjadi? Ternyata roti kukus yang saya idam-idamkan menjadi roti yang lembut dan juga menggugah selera, ternyata bantet. Setelah saya pikir-pikir, kenapa kok roti ini bisa bantet? Oh, ternyata saya tidak melakukan hal-hal yang diinstruksikan di dalam YouTube itu. Ada beberapa hal yang saya modifikasi yang menurut saya akan baik, ternyata hasilnya tidak baik. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, kunci keberhasilan dari saya membuat kue itu terletak dari panduan. Ketika saya mengikuti panduan, maka kue yang akan saya buat itu berhasil. Dan ketika saya tidak mengikuti panduan, ternyata kue yang saya buat itu tidak berhasil. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, panduan itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, ternyata dan sebetulnya tidak hanya di dalam membuat kue saja Bapak Ibu dan Saudara. Panduan itu juga penting kita miliki di dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Kalau tadi jelas ya, ketika membuat kue maka panduannya itu adalah resepnya. Nah, lalu sebagai orang beriman, apa panduan kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari? Di dalam perikop yang kita baca, di dalam ayat yang kita baca, Rasul Paulus mengingatkan kita, mendorong jemaat yang ada di Kolose dan juga mengingatkan kita pada saat ini untuk memahami arti dibangkitkan dalam kehidupan baru di dalam Kristus. Kehidupan baru ini mempengaruhi cara hidup kita dan juga mempengaruhi cara hidup orang-orang pada masa Rasul Paulus untuk menerima Kristus. Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Kolose untuk menanggalkan kehidupan lama dan menjadi manusia baru yang hidup di dalam Kristus. Nah, keinginan-keinginan duniawi harus kita tanggalkan. Memfitnah, percabulan, geram, mengucapkan kata-kata kotor, itu adalah bentuk dari manusia lama. Dan ketika kita menjadi manusia baru, hal-hal itu harus kita tanggalkan. Menjadi manusia baru yang dimaksudkan adalah
kita senantiasa menjadi umat yang berupaya untuk memperbaiki diri secara terus-menerus di dalam menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan kehendak Kristus. Itulah manusia baru. Kita terus senantiasa memperbaiki diri untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, panduan kita sebagai orang beriman itu adalah menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Kristus. Kehendak Kristus itu dapat kita lihat di mana? Yaitu ada di firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi dasar di dalam kita membangun kehidupan kita hari lepas hari. Seperti halnya keberhasilan membuat kue, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kehidupan kita sebagai orang beriman akan berhasil jika kita mengikuti panduan kehidupan yang jelas, yakni firman Tuhan. Mari kita jalani hidup kita sesuai dengan panduan Sang Khalik. Kita mengikuti panduan Sang Khalik di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jika kita berhasil, maka kehidupan kita akan terus mendatangkan damai sejahtera yang dapat kita rasakan dan juga orang lain rasakan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang baik, kami mengucapkan syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Kiranya Tuhan, firman ini dapat menjadi penopang di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bahwa kami adalah manusia-manusia baru yang harus meninggalkan keinginan kami, keinginan daging kami, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ajarkanlah kami senantiasa untuk kami dapat hidup selalu memperbaiki diri dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh dan di dalam masa pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Adi Sunarto, Ibu Waliem, Bapak Heru Kusmanto, Ibu Sri Saino, Ibu Suhardi, Ibu Sinwa, Ibu Suratmi, Ibu Kamiem, juga Ibu Suparmi, ataupun saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan, melalui obat-obatan yang diminum, perawatan dari dokter ataupun juga dari keluarga, dapat mendatangkan kesehatan bagi saudara-saudara kami ini. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap agenda yang akan gereja kami lakukan. Kiranya Tuhan, agenda-agenda yang telah kami susun, boleh kami kerjakan supaya dapat mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami untuk orang lain. Juga berkatilah program pemerintah di dalam melaksanakan program vaksinasi, kiranya dapat berjalan dengan baik dan juga lancar, sehingga semakin banyak orang yang dapat terfasilitasi untuk mendapatkan vaksin dan juga imun booster dapat segera terjadi dalam kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga kehidupan perekonomian dan juga kehidupan roda-roda kehidupan yang lain dapat boleh segera membaik dan negara kami boleh segera bangkit dari pandemi ini. Inilah Tuhan doa-doa yang akan kami naikkan. Kiranya doa ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan juga dapat Engkau kabulkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin.